Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Mardianti, NIM 1909341100075 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat video tentang 7 aksi dan peran mahasiswa dalam mewujudkan konservasi dan perlindungan mamalia laut yang ada di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Burung dan Mamalia Laut yang diampu oleh Ibu Eka Nuraiman Nengasih, Eskel MSI. Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dalam peraturan ini terdapat turunan peraturan yang mengatur spesies hewan dan tumbuhan yang dilindungi, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Mamalia laut merupakan spesies hewan yang dilindungi karena keberadaannya sudah terancam punah, seperti paus, dugong, dan lain-lain. Oleh sebab itu, penting bagi kita, para mahasiswa, masyarakat, dan juga pemerintah untuk menggelakkan aksi konservasi dan perlindungan mamalia laut di Indonesia agar tidak mengalami kepunahan. Sebelumnya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu mamalia laut, jenis mamalia laut, peran mamalia laut, dan penanganan apabila ada mamalia laut yang terdampar. Mamalia laut adalah spesies mamalia yang hidup di laut dan sebagian besar atau seluruh kegiatan hidupnya bergantung pada lautan. Mamalia laut memiliki kelenjar susu, memiliki rambut, tubuh berdarah panas, serta bernafas dengan paru-paru. Mamalia laut terdiri dari 2 ordo, yaitu ordo Sirenia dan juga ordo Cetacea. Ordo Sirenia ini terdiri dari 2 famili, yaitu dugong dan juga manatee, sedangkan ordo Cetacea terdiri dari paus, lumba-lumba, dan juga pesut. Mamalia laut memiliki peran ekologis penting di lautan sebagai predator puncak, konsumen primer dan sekunder, serta indikator kesehatan laut. Untuk menghindari mamalia laut dari kepunahan, maka harus dilakukan upaya konservasi dan perlindungan seperti pada 7 poin-poin berikut ini. Poin yang pertama yaitu mengajak mahasiswa hingga masyarakat umum untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan tidak membuang sampah ke laut, terutama sampah plastik. Sampah plastik dapat membahayakan keselamatan hewan di laut, apalagi jika sampai termakan. Peristiwa ini dapat menyebabkan kematian pada hewan laut dan seiring berjalannya waktu bisa menyebabkan kepunahan. Poin yang kedua yaitu mengedukasi masyarakat untuk tidak berburu, mengonsumsi, bahkan memperjualbelikan mamalia laut secara ilegal. Mamalia laut seperti dugong banyak diburu manusia untuk diambil daging dan minyaknya. Karena daging dugong dimanfaatkan untuk mengobati penyakit ginjal dan minyaknya untuk mengobati penyakit TBC. Tindakan ini sebaiknya tidak dilakukan karena dugong termasuk mamalia laut yang terancam punah dan dilindungi oleh undang-undang. Poin yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi kepada pengelola kapal tentang lalu lintas laut. Lebih tepatnya ketika melintas di alur migrasi mamalia laut. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari peristiwa serupa yang pernah terjadi ketika kapal laut yang berlayar menabrak paus hingga menyebabkan paus tersebut mati. Kapal yang berlayar harus mengetahui alur migrasi dan memperhatikan aturan kecepatan ketika melintasi di alur migrasi biota laut. Poin yang keempat yaitu mengedukasi masyarakat apabila ada mamalia laut yang terdampar. Mamalia laut yang terdampar harus segera dilakukan penanganan agar tidak mengalami kematian. Edukasi ini penting dilakukan agar masyarakat mengerti cara menangani mamalia laut yang terdampar dengan benar. Poin yang kelima yaitu kita sebagai mahasiswa bisa membuat poster, banner, ataupun modul penanganan mamalia laut yang terdampar. Poster dapat ditempel pada papan pengumuman ataupun diunggah pada media sosial agar masyarakat secara luas bisa mengetahui apa saja penyebab mamalia laut terdampar dan bagaimana cara penanganannya. Poin yang keenam yaitu
mengedukasi nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang membahayakan dan merusak lingkungan, terutama ketika sedang menangkap ikan pada jalur migrasi mamalia laut. Tidak disarankan bagi nelayan untuk menggunakan bom ikan yang dapat mengganggu mamalia laut seperti dugong dan juga paus. Poin yang terakhir yaitu poin ketujuh, yaitu dapat mengedukasi para pengelola wisata laut seperti pemilik jet ski atau banana boat agar tidak menggunakan wahana tersebut pada jalur migrasi mamalia laut. Karena wahana-wahana tersebut dapat menyebabkan kebisingan suara sehingga dapat mengganggu mamalia laut. Pencemaran suara di laut menimbulkan dampak buruk bagi mamalia laut karena mamalia laut menggunakan suara sebagai sarana untuk berkomunikasi, mengenali lingkungan, serta membangun kewaspadaan. Kebisingan suara ini dapat menyebabkan perubahan perilaku dalam menyelam serta berpindahnya mamalia laut dari habitatnya. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Dengan mengerti pentingnya peran mamalia laut bagi ekologi laut, maka sangat penting bagi kita untuk melestarikan mamalia laut agar tidak punah dan tetap lestari keberadaannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.